Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya, dengan channel Jejak Sejarah, channel yang menarik, unik dan bermanfaat. Pada video kali ini saya akan menganalisis tentang Pilpres ini. Saya sebagai guru sejarah sangat prihatin dengan pemilu ini yang terjadi belakangan ini, di mana elit politik tidak memberikan pendidikan politik pada masyarakat dan generasi ini. Elit politik mendramatisir pemilu ini dengan cara dikemas secara menarik dan didukung oleh pengusaha-pengusaha media, pokoknya sempurna, tanpa memikirkan kondisi rakyat sehingga rakyat terpecah, perang saudara, saling menghina, menghujat tenggelam dalam lautan emosi. Seperti pemilu 2014 dan 2019. Kita belajar dari sejarah Nusantara kita mencatat bahwa kita pernah mengalami luka yang cukup berat, di mana kita pernah diadu domba, antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya. Kita diadu domba oleh penjajah dengan politik Belanda yang disebut dengan divide et impera, atau politik adu domba. Berbagai macam cara kita diobak-abik oleh penjajah, sehingga kita lupa bahwa musuh yang sebenarnya adalah Belanda. Kita sibuk bertengkar dengan saudara kita. Dalam sejarah terjadi perang Sultan Hasanuddin Raja Gowa dengan Arupalaka sebagai Raja Bone, dan di kerajaan Banten konflik Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji merebut kursi raja, dan juga perang kaum Padri dan kaum adat. Sejarah kelam itu adalah pelajaran untuk kita, bukan hanya cerita dongeng saja. Sekarang ini kita sudah melihat ada beberapa bakal calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Di media saat ini ada 3 tokoh yang sudah menjadi bakal calon presiden. Yang pertama Anies Baswedan, yang kedua Ganjar Pranowo, sementara Prabowo masih menunggu deklarasi dari gabungan partai. Walaupun Partai Gerindra sudah mengusung Prabowo, namun masih harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi 20% tersebut. Masalah calon ini masih misteri, masih akan berubah, mereka masih adu strategi. Misalnya strategi, menurut analisis saya, mereka perang strategi. Strategi pertama, bisa jadi calon dimunculkan ada 3 atau 4 calon, memunculkan 4 calon untuk menjegal calon yang kontra dengan suara incumbent, sehingga terjadi pemilu yang kedua, karena belum mencapai 50% plus 1, sehingga yang bertarung nanti sama-sama dari koalisi yang pro dengan suara incumbent. Strategi kedua, karena biaya politik mahal, mungkin calon dimunculkan ada 2 secara terang-terangan antara Ganjar dan Anies, tapi saya yakin kalau menggunakan strategi ini kita akan lebih mudah diadu domba, sangat sensitif. Lalu apa yang mau saya bahas? 1. Jejak yang buruk tentang kekuasaan. Kalau kita belajar sejarah politik bahwa banyak sekali peristiwa perang dan konflik dalam memperebutkan kursi kepemimpinan seperti raja, orang rela perang saudara demi menjadi raja, orang rela membunuh ayahnya demi menjadi raja. Kalau kita lihat masa kerajaan yang berlakukan sistem mahkota, artinya yang menjadi pewaris raja adalah anak raja, kalau tidak punya anak maka saudaranya raja, artinya, sudah jelas hukumnya, sudah tahu kita siapa penerus pengganti raja, sudah ada calonnya yaitu anak raja, aturannya yang jelas dari keluarga raja, namun masih saja bisa diganggu-gugat sesama keluarga, dijegal, yaitu dengan berbagai macam cara dengan niat jahat dan bahkan dengan cara yang jahat. Itulah yang terjadi dalam sejarah, apalagi dengan sistem yang sekarang ini, calonnya belum jelas, harus kumpul partai dulu, cari modal dulu, kawin politik dulu, jual isu dulu dan lainnya. Wajar akan terjadi perang jahat dengan cara yang jahat. Intinya setiap orang rela melakukan apa saja demi menjadi raja. Intinya jegal-menjegal sudah ada dari dulu. 2 jenis elit politik yang bahaya. 1. Elit politik yang jahat. Elit jenis ini sengaja menjegal, sengaja merusak, sengaja menciptakan konflik, sengaja menciptakan perang, sengaja mengadu domba dan lainnya. Korbannya tetap rakyat. 2. Elit politik yang kurang ilmu, mereka memiliki niat baik, tapi strateginya yang keliru, bodoh, tidak bijak, sehingga susunan masyarakat terpecah, bertengkar, perang dan lainnya diakibatkan karena elit politik yang kurang ilmu. Korbannya tetap rakyat. 2. Ayo jadi pemilih yang cerdas. Oleh karena itu, kita harus berbeda sikap dengan elit politik, tempatkan diri kita sebagai pemilih, kita sebagai rakyat, jangan menempatkan diri kita sebagai bakal calon atau calon presiden. Kalau calon pasti ambisi, pasti merayu, bahkan mengadu domba kita, yang penting berkuasa, bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Berperilakulah sebagai rakyat, kita rakyat sebagai pemilih. Kalau kita lihat dalam sejarah sosial manusia, bahwa manusia yang perang antar kelompok, organisasi, perang antar suku, paling banyak diakibatkan bukan karena kelompok itu tidak baik, tetapi hanya karena kekurangan ilmu. Misalnya suku satu konflik dengan suku lain biasanya terjadi karena atas niat baik, niat membantu masing-masing punya suku, mempertahankan dan lainnya, mereka niatnya baik tapi hanya kekurangan ilmu. Kenapa saya katakan kurang ilmu?
Kelompok itu mudah diadu domba oleh elit politik, sehingga tidak sadar bahwa pertengkarannya adalah sebab ambisinya elit politik. Niat baik tidak cukup, tapi harus diimbangi dengan ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu politik, karena kita tidak kekurangan orang baik, kita hanya kekurangan ilmu, sehingga pemilih mudah diadu domba oleh elit politik yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita sebagai pemilih harus mengutamakan pendidikan politik karena pilpres sebentar lagi. Jangan mudah diadu domba oleh siapapun, oleh calon, oleh tim. Biarlah kita berbeda pilihan, jangan fanatik. Kita rakyat diskusi santai saja, menilai dengan tenang, akur dengan tetangga, kerabat kerja dan keluarga. Berbeda pendapat itu adalah ilmu, tapi jangan konflik fisik. Siapa yang menang itulah pilihan rakyat.